Guys, kalian masih ingat gak dengan H30 smartwatch yang dulu pernah aku bahas? Kalau kalian masih ingat, baguslah, berarti kalian belum pikun ya. Tapi kalau kalian gak ingat karena lupa sih atau karena belum nonton, kalian bisa cek dulu videonya di sini. Sorry guys, salah di sini ya. Oke, tapi yang akan kita bahas bukan itu. Yang akan kita bahas kali ini adalah generasi penerusnya, yaitu H80T smartwatch. Yang namanya generasi penerus seharusnya sih lebih bagus ya dari generasi sebelumnya. Tapi nggak tahu nih dengan yang satu ini. Jadi langsung aja kita cek, kita mulai unboxing dan flash reviewnya. H80T smartwatch. Dari namanya sih brand ini kayak udah ngeluarin banyak seri ya. Padahal sebenarnya untuk brand misterius ini yang aku tahu baru ngeluarin 3 seri aja guys. Ada H30, H80, dan H80T. Gak tahu nih sebelum H80 itu apakah memang ada seri sebelumnya yang tersembunyi mungkin atau enggak ya. Oke, terus untuk arti T pada namanya ini ya, kemungkinan besar sih temperatur ya artinya itu. Karena untuk H80T udah mendukung fitur pengukur suhu guys. Dan ternyata harganya itu tetap ekonomis ya, ada di kisaran 300 ribuan aja. Lalu untuk desain boxnya ini masih mirip seperti H30 ya, simple, cuma untuk bentuk smartwatchnya sekarang jadi kotak guys. Lalu di bagian belakang boxnya di sini ada beberapa informasi mengenai spesifikasinya. Di sini tertulis kalau layarnya ini berukuran 1,69 inch dengan panel TFT. Lalu untuk kapasitas baterainya 180 mAh. Lalu udah tersertifikasi IP67. Dan boxnya ini masih tetap ya, nggak ada segelnya guys. Jadi ini bisa lebih memudahkan buat unboxing ya. Nggak perlu repot-repot pakai cutter. Lalu untuk paket penjualannya, di dalam boxnya ini ada satu unit smartwatch yang lumayan berbobot juga ya. Dan lumayan solid. Terus ada user manual. Aplikasi yang digunakan adalah Glory Fit. Dan satu kabel charger magnetik 2 pin. Udah cuma itu aja yang bisa didapatkan dari paket penjualan H80T, standar smartwatch low budget. Desain smartwatchnya ini ternyata mirip dengan Amazfit Beview dan GTS 2 Mini ya. Sama-sama kotak dengan satu tombol di sisi kanan. Frame bodinya udah metal, tepian layar udah 2,5D, lalu bagian back cover masih dari material plastik, di tengahnya ada sensor heart rate, temperatur, dan juga pin charger magnetik. Kemudian strapnya ukurannya itu 22 mm, udah pakai quick release, karet strapnya lumayan tebel, lentur, dan teksturnya ini agak keset ya. Kalau kena keringat dan minyak sepertinya ini jadi nggak terlalu licin dan nggak terlalu kotor ya. Kemudian saat dinyalakan, tampilan watch face pertamanya seperti ini. Kemudian pilihan watch face ada 6 pilihan watch face yang tersedia. Ternyata untuk UI animation-nya juga lumayan smooth ya. Ternyata layarnya itu ditaruh agak ke atas ya, jadi bezel bawahnya lumayan lega. Gambar yang dihasilkan pada layarnya juga lumayan bagus, view angle-nya juga lumayan luas. Lanjut ke bagian navigasi. Swipe ke bawah seperti biasa ada toggle menu. Di dalamnya ini ada indikator Bluetooth connection, ada indikator baterai, cuma nggak ada angkanya ya, jadi nggak tahu berapa sisa baterainya. Lalu ada penunjuk tanggal, ada DND, brightness, find phone, dan juga setting. Swipe ke atas untuk notifikasi, lalu swipe ke kiri ada pengukur suhu, activity tracker, heart rate, sleep monitor, dan weather. Kemudian swipe ke kanan untuk masuk ke menu. Sementara itu untuk fungsi tombol fisiknya yaitu sebagai tombol power, on off layar, dan juga tombol back. Sejauh ini sih desain UI-nya memang lebih fresh dan baru ya. Beda banget dengan seri sebelumnya. Good job deh buat smartwatch ini. Meskipun packagingnya ya masih gitu-gitu aja ya. Namun untuk smartwatch-nya dapat pembaruan yang lumayan signifikan. Menu atau fitur-fiturnya di sini ada training atau mode sport. Setelah dihitung terdapat 16 jenis mode sport. Terus menu lainnya ada status atau activity tracker, heart rate, blood pressure, SpO2, sleep monitor, weather, music remote, message, more, dan setting. Di bagian more ada stopwatch, timer, flashlight, dan find me.
Untuk di bagian settingnya seperti ini, ada dial untuk mengatur watch face, lalu ada brightness, ada info, ada off, dan reset. Kemudian untuk aplikasinya yaitu Glory Fit, di bagian beranda tampilannya standar ya, menampilkan beberapa data seperti data untuk heart rate dan juga data untuk sleep monitor serta data-data lainnya. Sementara itu untuk di bagian perangkatnya ya, di sini ada beberapa fitur dan pengaturan tambahan. Fitur-fitur tambahan tersebut ya fitur yang biasa ya, yang standar. Ada fitur untuk menambah watch face dengan pilihan watch face yang ternyata sangat terbatas guys. Terus ada beberapa pengaturan lainnya seperti untuk pengaturan heart rate ya, dan juga pengaturan suhu tubuh. Kedua fitur ini udah mendukung automatic test, dan di bagian pengaturan suhu tubuh di sini juga kita bisa mengatur untuk peringatan suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh kita melebihi batas yang sudah ditentukan, itu akan muncul peringatan guys. Lalu ada fitur untuk notif panggilan, notif SMS, ada untuk notif aplikasi. Untuk notif aplikasinya ini udah mendukung semua notif dari aplikasi yang terinstal di smartphone. Lalu ada pengingat duduk atau sedentary reminder, ada alarm pintar, ada rise to wake, DND, dan ada pengaturan universal ya. Oke, kesimpulannya untuk smartwatch H80T ini dengan harganya yang cukup ekonomis, ternyata smartwatch-nya lumayan manis guys. Desain bodinya ini keren ya, simple, minimalis, dan pas dipakai itu lumayan nyaman karena bodinya ini cukup tipis tapi tetap solid guys. Terus untuk desain UI-nya ini juga lebih fresh, lebih beda ya bila dibandingkan dengan seri sebelumnya. Terus udah dapat juga fitur pengukuran suhu ya. So, dengan harganya yang cuma 300 ribuan, kalau menurut aku ini worth it banget ya. Dan rating rekomendasi yang bisa aku berikan untuk H80T ini adalah 7,5 dari 10 guys. Tapi jangan dijadikan sebagai acuan ya, karena ini hanya berdasarkan penilaian aku pribadi dari pengalaman yang aku rasakan dengan H80T ini guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video, guys.